Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Yang sangat hormati Ketua Kloter, begitu juga pemimpin ibadah daerah, begitu juga yang kami muliakan Diyufur Rahman, tetamu Allah dan tetamu Rasulullah SAW, Bapak Ibu jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali mari sama-sama kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberikan nikmat hidup, nikmat kesehatan, kesempatan, keselamatan serta nikmat iman dan Islam sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini, di bumi Allah yang mulia ini, Makkah Al-Mukarramah. Salam dan salam kita kirimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya kelak mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga anak turunan kita sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, apa kabarnya Bapak Ibu? Sehat ya? Jadi walaupun yang sedang batuk-batuk kita sebut sehat. Bapak Ibu yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, karena di bumi Mekah ini Bapak Ibu tergantung prasangka kita. Ya Bapak Ibu, kalau kita berprasangka baik, maka yang baik itu yang datang. Nah, jadi Bapak Ibu yang melakukan Allah, mari kita berprasangka baik terhadap bumi Allah Makkah Al-Mukarramah ini. Di sini ada beberapa hal yang ingin kita sampaikan Bapak Ibu tentang persiapan Al-Husna, ya. Pertama Bapak Ibu yang melakukan Allah, himbauan dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Yang pertama, jangan terlalu memaksakan diri Bapak Ibu untuk beribadah yang menguras tenaga terlalu banyak, ya. Contohnya apa Bapak Ibu yang melakukan Allah, melakukan umrah sunat berkali-kali. Kenapa Bapak Ibu yang melakukan Allah Subhanahu wa taala? Tujuan utama kita adalah melaksanakan haji, ya. Yang sudah lama kita tunggu-tunggu dan kita nanti-nantikan. Jadi jangan sampai karena semangat kita yang terlalu tinggi sehingga kita tidak mengetahui bagaimana kesanggupan tubuh kita Bapak Ibu. Maka oleh karena itu yang pertama harus betul-betul kita jaga, kita manage bagaimana kekuatan fisik kita Bapak Ibu yang melakukan Allah untuk menghadapi Al-Husna atau Musdalifah dan Mina. Kemudian Bapak Ibu yang melakukan Allah, karena tidak berapa lama lagi kita akan berangkat ke Al-Husna, diharapkan kita jangan terlalu melakukan ziarah-ziarah lagi Bapak Ibu. Artinya ziarah jalan-jalan di sekitaran kota Mekah. Begitu juga himbauan agar tidak pergi ke Taif dan Jeddah menjelang pemberangkatan Al-Husna, ya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, ada amalan-amalan yang dianjurkan kepada kita sebagai pengganti amalan-amalan mungkin umrah sunat yang berkali-kali. Salah satunya Bapak Ibu yang melakukan Allah adalah kita perbanyak sholat-sholat sunnah. Kita perbanyak sholat sunnah baik di masjid atau di Masjidil Haram yang sehat, ya, yang sehat, yang bugar. Kalau di Masjidil Haram masih dibolehkan, tetapi yang sehat Bapak Ibu, ya. Kalau kita di sholat di hotel, kita perbanyak sholat-sholat sunnah Bapak Ibu. Jadi mulai saat ini untuk persiapan Al-Husna Bapak Ibu yang melakukan Allah, mari kita sering melakukan sholat-sholat sunnah, mungkin sholat taubat, sholat tahajud, begitu juga sholat hajat. Kita perbanyak juga sholat duha, ya.
Jadi waktu kita habis sholat subuh sampai menjelang zuhur itu sangat banyak. Jadi kita sempatkan di musola kita ini memperbanyak sholat-sholat sunnah kita. Begitu juga dengan tilawah Al-Quran Bapak Ibu ya. Bagi bacaan Al-Qurannya mungkin yang masih sedikit, kita tambah dan kita berniat kalau bisa kita dapat menghatamkan Al-Quran selama kita berada di kota suci Makkah Al-Mukarramah ini. Karena nanti Bapak Ibu yang belakang Allah, ketika kita di Madinah, maka amalan yang sangat kita tekankan nanti di sana adalah sholat arba'in ya. Jadi jangan sampai kita ketinggalan sholat 40 waktu ketika di Madinah. Jadi amalan kita nanti di Madinah, karena Rasulullah SAW Bapak Ibu ada di Masjid Nabawi itu Bapak Ibu. Karena Rasulullah dimakamkan di dalam kamarnya sendiri Bapak Ibu ya. Yang mana kamar Rasulullah itu bagian daripada Masjid Nabawi. Ada 3 makam yang ada di Masjid Nabawi Bapak Ibu. Pertama Rasulullah, kemudian Abu Bakar, kemudian Umar. Satu lagi sisanya Bapak Ibu. Ada yang mengatakan nanti makamnya Nabi Isa alaihissalam. Ada juga yang mengatakan Imam Mahdi. Mana yang benar? Allahu a'lam. Jadi Bapak Ibu yang melakukan Allah, amalan-amalan kita nanti di Madinah itu kita di samping kita mengerjakan sholat arba'in, kita perbanyak sholawat kepada Nabi. Karena Rasulullah ada di dekat kita Bapak Ibu ya. Sebagaimana Rasul sabdakan, barang siapa yang menziarahiku pada masa setelah aku wafat, seolah-olah atau sama seperti menziarahiku semasa hidupku. Kemudian Bapak Ibu yang melakukan Allah, selanjutnya amalan-amalan yang bisa kita lakukan yang tidak menguras tenaga yang begitu besar adalah iktikaf ya. Jadi iktikaf ini Bapak Ibu tidak hanya kita tidur malam di sini. Ketika kita masuk masjid, kita sholat sunnah, kemudian kita niat untuk iktikaf. Jadi kita juga mendapat pahala iktikaf. Kemudian amalan-amalan juga yang tidak menguras tenaga adalah infak dan sedekah ya. Kita perbanyak. Jadi Bapak Ibu yang melakukan Allah, ini adalah pengganti amalan-amalan sunnah yang tidak menguras tenaga. Karena kita butuh tenaga yang ekstra Bapak Ibu yang melakukan Allah untuk persiapan kita melaksanakan wukuf di Padang Arafah, yang mana diawali pada tanggal 8 Dzulhijjah. Insyaallah kita semua nanti setelah kita berpakaian ihram, kemudian sholat sunat ihram kita bersama-sama di musola kita ini. Setelah itu kita niat bersama-sama Bapak Ibu. Kenapa kita tuntut niat bersama-sama? Agar jangan ada yang tidak berniat. Karena orang tua kita kadang-kala dia lupa Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu yang melakukan Allah, karena niat itu salah satu daripada rukun haji. Kalau kita tidak berniat, tidak sah haji kita. Maka kita nanti pada tanggal 8 Dzulhijjah kita sholat sunat ihram bersama-sama di musola kita ini. Kemudian kita berniat bersama ya. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun perlengkapan yang perlu kita bawa ya. Yang pertama Bapak Ibu berkenaan dengan ibadah. Berkenaan dengan ibadah, pertama kita bawa Al-Quran ya. Jadi kita siapkan Al-Quran kita untuk kita baca nanti ketika di Arafah, Muzdalifah dan Mina. Kemudian yang biasa kita membawa tasbih, silakan bawa tasbih. Kemudian bawa sajadah Bapak Ibu ya. Silakan bawa sajadahnya. Kemudian membawa buku tuntunan manasik yang diberikan oleh Kementerian Agama, buku tuntunan manasik dan doa-doa ketika nanti di Arafah, Muzdalifah dan Mina. Karena di dalam buku tuntunan doa-doa tersebut ada amalan-amalan yang kita baca nanti bersama-sama maupun sendiri ketika berada di Arafah, Muzdalifah dan Mina. Kemudian yang tidak kalah pentingnya Bapak Ibu, setelah kita bawa Al-Quran, bawa buku-buku doa, yang tidak kalah pentingnya adalah kacamata ya.
Jangan sampai kacamata membaca kita tinggal bagi yang kita kena rabun dekat. Karena walaupun kita bawa Al-Quran, bawa buku-buku bacaan doa-doa, kalau kacamata kita tinggal akan menyusahkan kita juga. Kemudian Bapak Ibu yang melakukan Allah, selanjutnya perlengkapan yang dibawa berkenaan dengan pakaian, ya. Pertama, bagi laki-laki hendaknya membawa kain ihram minimal 2 pasang Bapak Ibu, ya. Karena kita mulai tanggal 8, 9, 10 itu kita memakai kain ihram, ya. Jadi tidak boleh memakai pakaian yang berjahit. Mana tahu pakaian kita itu kena najis Bapak Ibu, ketika kamar mandi buang air kecil, kita ada terpercik ke pakaian kita, ke kain ihram kita, maka tidak sah dipakai sholat. Karena syarat sahnya sholat itu harus bersih dari najis, ya. Jadi Bapak Ibu yang melakukan Allah, bersih pakaian, bersih tempat. Jadi kalau pakaian ihram kita kena najis, maka tidak sah sholat kita Bapak Ibu. Jadi oleh karena itu kepada bapak hendaknya minimal membawa 2 pasang kain ihram. Kemudian bagi ibu-ibu selanjutnya kepada bapak juga kain ihram minimal 2 pasang dan membawa baju ganti Pak. Baju ganti untuk kita pakai pada tanggal 10, 11 dan 12 setelah kita tahallul awal. Jadi pada tanggal 10 Dzulhijjah kita hanya melontar Jumratul Aqabah. Jadi Jumratul Ula Wusta itu kita lontar pada tanggal 11, 12 dan 13 kalau kita mengambil nafar sani. Tetapi kemarin alhamdulillah kita petugas kloter dengan seluruh karu dan karom telah bermusyawarah dan mufakat mengingat jamaah-jamaah kita banyak yang tua Bapak Ibu, karena tempat di sana itu paling seukuran tubuh kita Pak, ya. Jadi ibaratkan kita di dalam kubur lah Pak, seukuran tubuh kita. Jadi mengingat orang-orang tua kita banyak, begitu juga banyak yang lansia, maka kesepakatan kemarin kita mengambil nafar awal. Artinya tanggal 12 Dzulhijjah setelah kita melontar 3 Jumratul Ula, Wusta dan Aqabah, kita pulang ke hotel, kemudian istirahat sejenak. Setelah itu kita melakukan tawaf rukun haji atau tawaf ifadah, kemudian sa'i dan tahallul sani. Jadi Bapak Ibu yang melakukan Allah, jadi bagi laki-laki tadi pertama membawa kain ihram, kemudian membawa baju ganti untuk kita pakai pada tanggal 10, 11 dan 12 setelah kita tahallul awal. Kemudian bagi ibu-ibu hendaknya membawa pakaian syar'i, ya. Pakaian syar'i yang akan dipakai pada tanggal 8, 9, 10, 11 dan 12. Kemudian bawa telekung Bu. Jadi bawa telekung kalau ada 2 pasang, ya. Kemudian Bapak Ibu yang melakukan Allah, selanjutnya adalah perlengkapan mandi. Kita boleh bawa handuk, sabun, tapi untuk kita pakai pada tanggal 10 Dzulhijjah, 10, 11 dan 12 setelah kita tahallul awal. Kalau pada tanggal 8, 9, tanggal 8, 9, 10 sebelum tahallul awal, sebelum melontar Jumratul Aqabah, kita tidak boleh memakai sabun Bapak Ibu, ya. Memakai wangi-wangian, begitu juga odol gigi, ya. Odol gigi ini juga karena ada zat mungkin campuran pewangi, maka hendaknya kita hindarkan. Jadi bagaimana caranya Bapak Ibu yang melakukan Allah? Karena kita sebelum sholat sunnah untuk bersiwak, ya. Jadi kita ganti dengan siwak dulu Bapak Ibu, ya. Kita biasakan mulai sekarang ini pakai siwak, karena siwak ini juga sunnah Nabi Bapak Ibu, ya. Jadi manfaatnya sangat banyak. Nanti boleh kita pakai sabun tersebut atau odol gigi pada tanggal 10, 11 dan 12. Jadi kita bawa juga perlengkapan mandi, ya. Tapi jangan kita pakai pada tanggal 8, 9, 10 sebelum tahallul awal. Setelah tahallul awal boleh kita pakai. Kemudian Bapak Ibu yang melakukan Allah,
Selanjutnya adalah kita bawa juga salin mandi yang tidak berjahit, Pak. Ya, ada yang bawa, Pak, salin mandi? Ada ya, alhamdulillah. Jadi Rasulullah itu sangat pemalu, Bapak Ibu. Malu dia. Kenapa? Karena Allah Maha melihat. Walaupun kita dalam kamar mandi, kita usahakan mandi itu pakai penutup, ya. Jadi ketika kita mandi nanti kita memakai penutup. Jadi Bapak Ibu yang melakukan Allah, ketika di Arafah, Muzdalifah dan Mina, kita itu mandi hanya sekedar membasahi tubuh kita, hanya sekedar mendinginkan suhu tubuh kita saja, Bapak Ibu, ya. Jadi kita mandi tidak pakai sabun, tidak pakai wangi-wangian, ya. Karena ini adalah salah satu pantang larang ketika kita sudah memakai kain ihram. Kemudian Bapak Ibu yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, mulai saat ini Bapak Ibu, mari kita jaga ucapan kita dan hati kita, ya. Jangan sampai kita berburuk sangka terhadap bumi Mekah Al-Mukarramah ini, apalagi nanti ketika Arafah, Muzdalifah dan Mina. Mungkin ketika di sini makanannya mungkin sering daging, ya. Jadi kita bayangkan Bapak Ibu, setiap makanan yang kita makan itu adalah makanan yang paling lezat yang belum pernah kita makan. Jadi kita usahakan jangan kita di sini Bapak Ibu mubazir, ya. Minum air sedikit kemudian kita tidak minum lagi. Kemudian makan kita sedikit kita ambil kemudian kita tinggalkan lagi. Jadi hakikatnya Bapak Ibu yang melakukan Allah, makanan dan minuman yang dihidangkan di bumi Mekah Al-Mukarramah ini, pada hakikatnya ini adalah hidangan Allah, dari Allah, ya, walaupun melalui perantara dari Kementerian Agama. Jadi kalau kita mencela makanan yang ada di sini, nanti akhirnya tubuh kita menjadi sakit, Bapak Ibu. Jadi makanan dan minuman kalau bisa jangan sering kita mubazir, ya. Jadi kadang minum karena banyak air di kamar kita, minum sedikit, kita tinggalkan, kemudian kita ganti lagi. Jadi Bapak Ibu yang melakukan Allah, ibaratkan kalau kita datang tamu ke rumah kita, sudah kita hidangkan makanan, minuman, kemudian tamu ini dimakan sedikit dan ditinggalkan. Gimana perasaan kita, Bapak Ibu? Jadi Bapak Ibu yang melakukan Allah, itu kita jaga. Kemudian walaupun cuaca panas, kita nikmati saja rasa panas itu, Bapak Ibu. Apalagi nanti ketika di Arafah. Ketika di Arafah itu biasanya suhu sangat panas sekali. Kenapa? Karena jadi Bapak Ibu yang melakukan Allah, karena Allah Subhanahu wa taala ketika hari Arafah itu sangat dekat sekali dengan hambanya, Bapak Ibu. Jadi kalau kita berdoa mencium Hajar Aswad, Pak, ya, karena doa-doa yang mustajab, begitu juga berdoa di Multajam, begitu juga di Hijr Ismail, maka tiada doa yang paling dahsyat dan yang paling dikabulkan Allah selain daripada hari Arafah, Bapak Ibu, ya. Maka di hari Arafah nanti Bapak Ibu yang melakukan Allah, mari kita manfaatkan dengan sebaik mungkin. Kita ditempatkan di dalam tenda-tenda, Bapak Ibu, maka kita tahankan saja, Bapak Ibu. Walaupun sedikit panas, berdesakan, kita tahankan di dalam tenda. Kita nggak lama, Bapak Ibu, ya. Tidak lama. Kapan lagi kita menikmati suasana beribadah seperti di Arafah, Muzdalifah dan Mina tersebut. Jadi kita usahakan jangan sering-sering keluar tenda. Kenapa? Kalau sudah keluar tenda, kumpul sama kawan bertiga, akhirnya banyak bercerita-cerita, bersanda gurau, ya, apalagi sampai melakukan rafas, cerita-cerita masalah yang membangkitkan syahwat, begitu juga melakukan kusuk ataupun jidal, bertengkar. Jadi Bapak Ibu yang melakukan Allah, ini akan merusak ibadah haji kita. Jadi sampai di tenda-tenda keluar minum kopi, kemudian cerita masalah berapa harga sawit. Ya, ini jangan diingat lagi, Pak, ya. Atau yang banyak melihara lembu, jangan diingat lagi lembunya, Bapak Ibu, ya. Jadi yang punya rental mobil juga tinggalkan dulu. Diingat betul-betul fokus kepada Allah. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Eh, itu tadi perbekalan yang zahir. Kemudian perbekalan yang batin Bapak Ibu yang tidak terlihat sesuai dengan firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 197, Al-Hajju ashhurun ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajj fala rafasa wa la fusuqa wa la jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bekal kita di samping tadi bekal persiapan kita, maka bekal yang sesungguhnya itu adalah takwa Bapak Ibu. Maka sebelum kita berangkat ini kita perbanyak taubat ya. Mandi taubat, sholat taubat kita perbanyak. Karena apa yang kita lakukan di sini akan mempermudah kita nanti ketika di Arafah. Jadi sebenarnya Bapak Ibu perjalanan haji ini saling berangkaian. Bagaimana kita agar dimudahkan di sini sebelum berangkat kita lakukan hal-hal bagaimana kita memperbanyak taubat. Begitu juga kita nanti di Mekah ini Bapak Ibu yang melakukan taubat kita perbanyak taubat agar kita nanti dimudahkan ketika di Arafah, Musdalifah dan Mina. Begitu juga nanti sana kita sungguh-sungguh berdoa agar kita juga dimudahkan nanti di Madinah. Jadi semua ini saling berangkaian. Insya Allah ketika ini kita lakukan, ketika kita pulang pun nanti kita mudah untuk beribadah. Yang mana semua rangkaian ibadah yang kita lakukan ini Bapak Ibu yang melakukan Allah, nanti juga akan dilihatkan Allah di akhirat, di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak Ibu yang melakukan Allah, mudah-mudahan kita semua sehat Bapak Ibu ya. Allah berikan kesehatan, panjang umur, sehingga kita dapat melakukan rangkaian ibadah haji yang sebentar lagi akan kita laksanakan. Karena Bapak Ibu ada 3 golongan yang akan diberangkatkan nanti ketika berangkat ke Arafah. Yang pertama sama-sama berangkat mulai dari sini dan sama-sama kembali. Itu yang kita harapkan ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua ada yang disafariukan. Bagi yang sakit maka nanti akan pakai ambulan Pak. Ya, tanggal 5 Zulhijjah itu sudah diasingkan Pak. Ya, tidak bersama jemaah. Kemudian disafari wukufkan nanti. Kemudian yang ketiga dibadal hajikan bagi yang meninggal ya. Jadi Bapak Ibu kita berharap semoga kita sehat walafiat, panjang umur, bisa kita melaksanakan semua rangkaian ibadah haji dan kembali ke tanah air dalam keadaan selamat walafiat, mendapat gelar haji yang mabrur dan mabrur. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Tuhan Nabi maaf. Subhanallah bihamdi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada pembimbing ibadah kita yang telah menyampaikan banyak masalah persiapan kita ke Al-Husna. Namun di sini saya ingin menambahkan, ingin memastikan apakah kita semua sudah membayar dam? Sudah tidak ada lagi? Selanjutnya, terima kasih. Kartu nusuk hati-hati Pak. Ya, selanjutnya bagi yang ingin berkorban ataupun ingin badalkan haji, silakan hubungi pembimbing ibadah. Selanjutnya untuk persiapan Al-Husna ditambahkan mohon jaga kesehatan. Dengar dan pahami apa yang disampaikan oleh pembimbing ibadah. Dengar dan pahami apa yang disampaikan oleh petugas kesehatan kita. Jadi bagaimana cara untuk menjaga kesehatan? Dengarkan dan pahami. Jangan kita tidak paham bagaimana cara untuk menjaga kesehatan. Jadi kesehatan sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan ibadah haji ini, terutama nanti di Al-Husna. Mungkin kita jalan kaki jauh, jadi fisik harus kita jaga agar jangan sampai sakit. Selanjutnya, hampir seluruh kita sudah menerima kartu nusuk. Ada yang belum dapat?
Bagi yang belum dapat, minta kepada ketua rombongannya. Ketua rombongan yang belum dapat silakan ambil di kamar 101. Ada satu ketua rombongan yang belum mengambil. Jadi setelah diterima kartu nusuk itu disimpan dulu, dijaga, jangan dibawa kemana-mana dulu. Sebab untuk ke Masjidil Haram tidak wajib memakai kartu nusuk. Jadi disimpan di tas atau di koper. Itu barang yang berharga. Jika hilang itu musibah besar. Jadi ingat bapak-bapak, ibu-ibu, jangan sampai kartu nusuk itu hilang. Informasi ada satu jamaah yang sudah hilang dan alhamdulillah sudah kami laporkan ke Dakar dan Dakar kami laporkan ke Maktab 14 dan Maktab 14 sangat menyesalkan kenapa terjadi. Dan kami mengusahakan agar satu kartu itu terbit. Dan pihak maktab akan berusaha katanya. Namun jangan pernah ada lagi kejadian hal yang serupa. Mudah-mudahan pihak kerajaan Arab Saudi menerima usulan bisa menerbitkan satu kartu yang hilang tersebut. Jadi mohon dijaga baik-baik. Sebab tanpa kartu itu kita tidak bisa ke Al-Musnah. Paham bapak-bapak, ibu-ibu? Ya, disimpan dulu, jangan dibawa kemana-mana. Yang dibawa ke Masjidil Haram cukup kartu merah saja sudah cukup. Ya Bu, ya Pak. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila kesalahan dan kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.